nanti biasanya ada aja orang yang, "Wah itu palsu tuh, nggak bener," katanya, "itu mah ngarang," misalnya. Yang nyata bukan ini. Mmm. Ya nanti saya akan buktikan, Pak Donditan, bahwa Anda itu ditipu sama orang ini tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, kasihan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Saya akan membongkar nih guys penipuan dari mualaf. Yang mana penipu mualaf ini mengatakan bahwa nih orang ngaku mualaf ya. Dia ngaku dari STT Jafrai Makassar. Jadi STT Jafrai itu jelas ada dua ya. Yang pertama itu ada di Jakarta dan juga ada di Makassar. Tapi ini dia mengaku dia dari Makassar guys. Kita akan bongkar saja kedoknya. Penipuan macam apa yang dia sampaikan. Ya jelas dia mengaku bahwa dia baru lulus tahun lalu. Itu di STT Jafrai. Mari kita langsung dengar aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok. Suaranya agak kecil Mas Roni, ngomongnya mungkin agak kuat sedikit. Iya kok, siap. Alhamdulillah. Mas Roni di Kota Makassar nih ya? Iya di Kota Makassar kok. Oh iya. Mas Roni, nah ini kan kita, tadi kita sempat ngobrol ya, kalau Mas Roni Iya. ini dulu pernah kuliah di STT ya? Iya di STT Jafrai Makassar. Oke, jadi dari kecil memang sudah lahir di dalam keluarga Kristen ya Mas ya? Iya kok. Dari kecil. Oke. Nah, Mas Roni sendiri jadi bersahadatnya di bulan apa? Di bulan Agustus kemarin tahun 2022. Ya, di sini dia mengatakan ya bagaimana dia sahadat baru tahun kemarin bulan Agustus tahun 2022. Jadi ini dulu yang kita harus garis bawahi. Dia bersahadat tahun lalu 2022 di bulan Agustus. Ini harus digaris bawahi karena ini nanti yang menunjukkan betapa bohongnya mualaf ini. Memang gini ya, kalau kita bicara soal kebenaran nih, kita bicara kebenaran tuh selalu memberikan informasi konsisten. Konsisten, dia tidak berubah-berubah begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang berubah-ubah dan tidak konsisten, jelas itu adalah sebuah penipuan, iya kan? Contohnya, saya makan jam 4 sore, tapi ketika saya mengatakan, tidak, saya tidak makan jam 4 sore, saya makan jam 6. Loh, kemarin kamu bilang jam 4 sore, kok sekarang jam 6? Kan udah berubah tuh. Nah, kita garis bawahi dia sahadat tahun lalu bulan Agustus 2022. Kita lanjutkan. Oh, berarti belum lama ya? Iya. Nah, berarti ini masih ada lah anget-angetnya lah ya gitu ya. Masih ya alhamdulillah kok. Nah gini, boleh Mas Roni boleh nggak ceritain sedikit tentang Mas Roni dan juga keluarganya, dari latar belakang apa, dari suku apa, terus kemudian pendidikan atau pekerjaan mungkin? Silakan Mas Roni, nanti kita bisa kembangkan gitu ya. Oke, iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi saya Roni Rompas dari Makassar. Saya baru mualaf bulan Agustus tahun kemarin. Jadi saya dari kecil sampai dapat hidayah itu agamanya Kristen Protestan. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua. Ya, sampai di sini aja dia bilang bahwa dia dari keluarga bapak semuanya pendeta. Ini aja udah kelihatan, mana ada orang itu keluarganya semua jadi pendeta. Ya bagaimana, siapa yang jadi jemaatnya, ya nggak? Dia punya keluarga contohnya ada omnya, kakeknya, neneknya, semua pendeta. Siapa yang jadi jemaatnya? Tapi bukan itu fokusnya, kita lanjutkan aja. Kalau ibu ikut aja. Saya SD sampai SMA sampai masuk kuliah agama Kristen Protestan. Saya kuliah di STT Jafrai Makassar di Jalan Gunung Merapi. Jafre ya Mas ya, STT-nya ya? Ya,
STT Jafre, Sekolah Tinggi Teologi Jafre. Sampai semester berapa, Mas? Sampai semester 8 pas ujian meja. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Oh gitu. Udah Jadi, iya, udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Udah nah, penginjilan ke daerah. Tapi nah, alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. loh. Nah, Jadi itu ya, masuk semester 8 itu berarti udah iya, ujian ini, udah ujian skripsi gitu. iya udah ujian skripsi kok. Jadi udah mulai menyusun skripsi berarti. Udah mulai. Oh, Udah mulai terus nyusun pada waktu skripsi. ujian itu bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian Ya belum kayak, belum ujian akhir belum. nah, terus Masih pada masih waktu itu ya gimana? Pada waktu itu gimana terusnya? masih ujian meja. Cuma waktu itu sudah buku buku ujian meja saya udah masuk ke dosen. Hmm. Dosen udah manggil, tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Hmm. Nggak Terus? lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh, kajiannya Ah, Islam. Ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya, bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Ya oke oke saya sampai sini kita udah bisa lihat nih. Tadi dibilang dia itu mualaf tahun lalu bulan Agustus 2022. Dan dari keterangan yang kedua ini dia mengatakan bahwa dia mualaf itu ketika dirinya itu sedang mengikuti ujian skripsi antara semester 7 atau semester 8 katanya. Jadi dia tidak mengikuti ujian karena dia sudah terlanjur mualaf. Dia bahkan ngajak dosennya untuk mualaf. Berarti dia semester 8 dan dia semester 7 atau 8 dia mendapatkan hidayah dan dia masuk ke Islam itu tahun lalu bulan Agustus 2022. Kalau dia semester 8 di tahun lalu bulan Agustus, jelas orang ini ngarang, itu udah jelas. Karena semester genap itu pasti antara bulan Januari. Iya kan? Januari ke bulan Juni, itu pasti semester genap. Kalau dia mengatakan di bulan Agustus, berarti itu aja udah bisa dipastikan bahwa dirinya itu harusnya semester 7. Tapi di sini dia bilang di semester 8. Oke ya, dari situ aja udah ketahuan bahwa nih mu'alaf dia hanya ngarang cerita. Ngarang cerita tentang dirinya yang adalah mahasiswa STT Jeffrey, yang mana dia mualaf tahun lalu di saat dia menyelesaikan semester 8, bulan Agustus semester 8. Ini kalau orang kuliah ini jelas ngaco ini. Nah, ada fakta yang lebih mencengangkan lagi dari hal ini. Dan ini nanti buat teman-teman pasti akan terkaget dan terheran-heran. Ya pasti itu. Apa itu faktanya? Kita langsung dengar aja. Ya nyata, bukan ini. mhm. Tapi gini Iya, Mas iya, Roni, ini mungkin ini udah agak terlalu jauh ya. Tapi gini, iya. sebelumnya gini, Mas Roni bisa mempertanggungjawabkan bahwa Mas Roni benar pernah kuliah di STT Jafre tadi itu ya? Insya Allah bisa kok. Oke, nah maksud saya begini, biasanya kalau ada orang Ya, yang ngobrol sama saya begini nih ya, nanti biasanya ada aja orang yang, "Wah itu palsu tuh, nggak bener," katanya, "itu mah ngarang," misalnya. Eee, oh, misalnya iya, apa iya. namanya, cuman jadi-jadian gitulah. Bu Nah, itu yang dibilang Donditan tuh saya itu. Mempertanyakan, oh ini ngarang ini jadi-jadian ya, itu pertanyaan saya. Ya nanti saya akan buktikan Pak Donditan bahwa Anda itu ditipu sama orang ini tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Kasihan. Lanjut ya. nggak bener katanya, "Itu mah ngarang," misalnya. Eee, Oh, misalnya iya, apa iya. namanya, cuman jadi-jadian gitulah, Iya, bikin-bikinan gitu. iya Nah, kok, iya, Mas iya. Roni bisa ini ya, mempertanggungjawabkan ya bahwa Mas Roni memang benar Insya Allah kok pernah kuliah di bisa STT saya Jafri ya? pertanggungjawabkan kalau saya kuliah di STT Jafre. Oke. Saya Nah, saya tapi dulu maksud di angkatan 99.
98, 99. Oh, oh masuknya tahun 99. Iya, angkatan 98, 99. Oh 98, 99. Berarti Iya, sampai iya, Po. tahun berapa tuh? 2000 ya? 2003. 2002, Oh 2003. 2003 ya. Iya, iya. Oke, nah Mas Roni. Jadi dia ternyata dia ngaku angkatan tahun 98, 99, lulus tahun 2003. Nah, ini dia Donditan ini yang saya lucu. Dia ini kan katanya orang berpendidikan, katanya orang pinter gitu kan. Ada keterangan yang mengatakan bahwa narasumbernya ini yang dipegang Mas Roni mengatakan dia angkatan 98, 99, lulus tahun 2003, tapi dia mualaf tahun lalu 2002. 2022. Dia mualaf tahun lalu 2022 di semester 8 di bulan Agustus. Nah loh. Apakah dia kuliah teologi itu dari 98 sampai 2022? Itu 20 tahun yang lalu. Dia baru masuk dan lulus 2022. Minta ampun, ini mahasiswa model bagaimana? Karena setauku ya kalau kamu nggak kuliah lagi jelas sudah hangus tuh nilai-nilai kan. Nah, maksud saya bagaimana orang tidak mempertanyakan keaslian dari mualaf kalau narasumber yang mengaku mualaf keterangannya model begini gitu loh. Anak-anak yang nggak perlu sekolah teologi lah, anak-anak juga yang lulus SMA udah ngerti, bisa mikir. Bagaimana bisa dia itu masuk 98, lulus 2003, terus kemudian sidang skripsi di 2022, dan kemudian dia ini adalah seorang mualaf baru tahun lalu. Jangan-jangan dia ini hidupnya kekal gitu loh. Jadi bagi dia tahun 98 dan tahun 2022 itu ya tinggal nyebrang pintu ajaib gitu. Ya itu saja pembahasan saya soal mualaf yang menipu Donditan tanpa ada perlawanan. Kalau saya jadi Donditan itu ya, ditipu-tipu gitu narasumberku, aku kejar dia. Sebenarnya kamu bener gak nih narasumber ini? Kenapa kamu kok mengatakan lulusan tahun 2003, kamu mualaf tahun lalu 2022 ya? Kalau saya kejar tuh Mas Dondi. Ya gitu ya. Jadi kita harus cerdas supaya kita nggak mudah ditipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.